Ramadhani. Saya dari kelas KP 4C dengan NIM 221330080. Nah, di sini saya akan mereview ulang materi yang telah dijelaskan oleh Pak Adi pada minggu lalu tentang teknik penulisan jurnal ilmiah. Nah, lanjut ke dalam penulisan jurnal ilmiah ini. Untuk memulainya kita harus memiliki tujuan dulu ya. Jadi tujuan dari jurnal ilmiah itu apa? Yaitu untuk memberikan sesuatu. Nah, sesuatu ini yaitu informasi. Lanjut, kedua itu ada jurnal ilmiah sebagai media. Nah, jadi jurnal ilmiah ini sebagai media komunikasi ilmiah gitu. Nah, selanjutnya itu ada aspek yang mengikat. Jadi untuk penulisan jurnal ilmiah ini ada pedoman dan aturan penulisannya sendiri. Lanjut ke bagian fungsi. Nah, fungsi dari jurnal ilmiah itu terbagi menjadi ada 3, yaitu fungsi sosial, fungsi ilmiah, fungsi ekspresi. Nah, untuk yang ketiga dan yang terakhir ini ada aspek penulisan. Jadi jurnal penulisan ini terbagi menjadi 3 ya aspek penulisannya. Pertama ada aspek isi, aspek bahasa, dan aspek sajian. Lanjut, ada ciri-ciri jurnal ilmiah. Ada 4. Yang pertama itu objektif. Nah, objektif ini pengamatan yang tidak memihak dan berimbang berdasarkan fakta-fakta yang dapat diverifikasi. Nah, yang kedua ada rasional. Jadi rasional ini berpikir secara ilmiah. Lanjut, yang ketiga ada kritis. Kalau kritis ini berpikiran yang tajam, yang dia mendapatkan suatu informasi tapi nggak ditelan secara mentah-mentah gitu. Dia berpikir lagi, dia olah lagi gitu ya istilahnya ya. Jadi yang keempat ada pembaharuan. Nah, kalau pembaharuan ini ya pembaharuan. Kemudian ada proses penulisan. Untuk proses penulisan ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pra-penulisan. Nah, di pra-penulisan ini ada kerangka dan bahan tulisan. Yang kedua ada penulisan. Di penulisan ini kita membuat draft tulisan terlebih dahulu dan anatominya. Yang ketiga itu ada bagian penyuntingan dan publikasi. Oke, selanjutnya terdapat pra-penulisan. Jadi dalam pra-penulisan ini yang berisikan pemahaman atau pencarian dan pengembangan gagasan, pemahaman metodenya apa, pencarian referensi, serta perencanaan naskah. Nah, kita masuk ke bagian penulisan. Di penulisan ini ada beberapa isi, yaitu pertama ada anatomi penulisannya, ada abstrak, kata kunci, pendahuluan, landasan teori atau empiris, ada metodologinya, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir itu ada saran dan kesimpulan. Nah, kita masuk ke bagian terakhir dari proses penulisan, yaitu pasca penulisan. Di dalam pasca penulisan ini ada revisi naskah, terdapat penyuntingan naskah, dan yang terakhir itu ada publikasi. Nah, yang terakhir itu ada contoh-contoh dari jurnal yang terpublikasikan, yaitu ada nasional dan internasional. Sekian untuk materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah ataupun kurang penjelasannya. Ada Ramadhani, pamit undur diri. Bye-bye.